Tapi salat kata mampu tidak ada. Yang tak mampu berdiri, dia duduk. Yang tak mampu duduk, dia berbaring. Selama akalnya masih ada, maka dia tetap wajib salat. Tak bisa sekarang karena dia safar, nanti mana jamak takhir. Tak bisa nanti, majukan, namanya jamak takdim. Dalam perang pun sedang berkecamuk, tetap salat sambil jalan, sambil berlari, sambil naik kendaraan. Karena salat itu ibadah yang unlimited, tidak ada batasan. Dia mutlak sifatnya, berbeda dengan ibadah yang lain. Begitu juga sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya, ya tidak sabar namanya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-35. Kita baca ayatnya, surah Al-Hajj ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan mereka bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka, dan mereka selalu mendirikan salat, dan mereka berinfak terhadap sebahagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Nah, itulah artinya surat Al-Hajj ayat 35. Ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang disebut mukhbitin. Nanti kalau dibaca di ayat sebelumnya, ayat 34, di bagian penutupnya, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang mukhbitin. Mukhbitin itu artinya orang yang berada dalam ketundukan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Namanya mukhbitin. Dan ciri-ciri mereka, orang-orang yang berada pada level ketundukan yang sempurna itu, satu, apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ada kerinduan ingin bertemu dengan nama itu, dengan yang punya nama itu. Dan itu disebutkan di surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah pasti menyediakan waktu untuk bertemu dengannya. Pasti pertemuan itu akan terjadi. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang sudah merindukan bertemu dengan Allah, hingga setiap nama Allah disebut ada getaran di hatinya. Samalah kayak seseorang yang sedang dimabuk cinta, memendam rindu kepada orang yang dicintainya. Ketika nama yang dicintai itu disebut, orang tentu akan ada getaran di hatinya. Itulah orang-orang yang disebut mukhbitin. Yang kedua, mereka bersabar terhadap musibah yang mereka terima. Was-sabirin ala ma asabahum. Dan yang ketiga, mereka selalu mendirikan salat, wal muqimis salah. Dan yang keempat, mereka berinfak terhadap sebagai rezeki yang diberikan kepada mereka. Nah, ada beberapa hal yang menarik kita perhatikan secara redaksional, secara struktur dan bangunan kata dan kalimatnya. Pertama, sabar dan mendirikan salat itu diungkapkan dalam bentuk kata benda, ya, atau kata sifat tepatnya, ya. Was-sabirin. Nah, jadi was-sabirin itu kata benda, isim namanya. Makanya ada alif lam di awal, ya, sebagai tanda dia isim. Was-sabirin.
Begitu juga mendirikan salat, wal muqimi as-salah. Wal muqimi as-salah itu juga kata benda atau isim namanya. Berbeda dengan hatinya bergetar, itu kata kerja, wajilat, itu kata kerja. Begitu juga berinfak, yunfikun, itu juga kata kerja atau fi'il namanya. Jadi sabar dan salat itu diungkapkan dalam bentuk kata benda atau isim. Apa bedanya isim dan fi'il? Kata benda dan kata kerja. Kata benda itu sifatnya mutlak, unlimited, tanpa batas. Karena sifat kata benda itu tidak ada batasan waktu dan tempat keadaan. Berbeda dengan kata kerja atau fi'il yang sifatnya limited, ada batasannya. Kata kerja itu ada batasan waktu, ada batasan tempat. Kalau saya berkata dia berbohong, itu kata kerja. Mungkin dia berbohongnya sekarang, kemarin tidak, besok tidak. Tapi kalau saya berkata dia pembohong, nah, itu kata benda, kata sifat. Maka bohongnya tanpa batas, tidak sekarang, tidak kemarin, tidak besok. Kapanpun, dimanapun dia selalu berbohong. Nah, itu bedanya kata benda dan kata kerja. Kenapa sabar dan salat itu kata benda? Ini menunjukkan bahwa sabar dan salat itu ibadah yang sifatnya permanen dan unlimited. Sabar dan salat itu ibadah yang sifatnya permanen, tidak ada batas. Karena itu dalam salat tidak dikenal syarat mampu. Puasa wajib bagi yang mampu. Ada syaratnya mampu, ada batasan. Yang tidak mampu dia boleh tidak puasa. Apa mengqada, apakah fidyah? Ada pilihan. Zakat kalau tidak mampu dia tidak wajib zakat. Haji itu gitu juga, dia tidak wajib kalau tidak punya kemampuan. Tapi salat kata mampu tidak ada. Yang tak mampu berdiri dia duduk, yang tidak mampu duduk dia berbaring. Selama akalnya masih ada, maka dia tetap wajib salat. Tidak bisa sekarang karena dia safar, nanti mana jamak takhir. Tidak bisa nanti, majukan, namanya jamak takdim. Dalam perang pun sedang berkecamuk, tetap salat sambil jalan, sambil berlari, sambil naik kendaraan. Karena salat itu ibadah yang unlimited, tidak ada batasan. Dia mutlak sifatnya, berbeda dengan ibadah yang lain. Begitu juga sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya, ya tidak sabar namanya. Makanya kata Allah di surah Ali Imran ayat 200 apa? Ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warabitu. Hai orang yang beriman, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Berarti sabar itu tidak ada batasnya. Karena itulah kata sabar diungkapkan dalam bentuk kata benda, wasabirin. Sebagaimana juga kata salat disebut dalam bentuk kata benda juga, wal muqimi as-salah. Untuk menunjukkan bahwa salat itu ibadah yang unlimited, yang permanen. Ya, kalau hati bergetar ketika disebut nama Allah, ya kadang bisa bergetar, kadang tidak. Kalau berinfak, ya kadang bisa, kadang tidak, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi salat, tidak ada kata syarat mampunya. Sabar juga begitu, karena dia bersifat permanen dan unlimited. Itulah kenapa kata sabar dan kata salat diungkapkan dalam bentuk kata benda, bukan kata kerja. Yang kedua, kenapa mendirikan salat dan sabar diungkapkan dalam bentuk kata benda? Untuk menunjukkan bahwa sabar dan salat itu adalah ibadah yang paling berat nilainya dan paling sempurna. Karena kata benda itu menunjukkan arti sempurna. Karena sesuatu yang unlimited itu artinya sempurna. Sesuatu yang limited itu artinya kurang sempurna atau belum sempurna atau tidak sempurna. Karena terbatas. Yang dibatasi tentu ya masih jauh dari kata sempurna. Tapi kalau sudah sifatnya unlimited, itu menunjukkan makna sempurna. Kenapa mendirikan salat dan sabar disebutkan dalam bentuk kata benda? Ini menunjukkan bahwa dua ibadah ini, sabar dan salat adalah ibadah yang nilainya sempurna di sisi Allah. Salat, coba perhatikan hadis At-Tirmizi. Kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan dihisab, yang akan diperiksa dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya.
Jika salatnya sempurna, baik, ya, maka semua amalnya tidak akan diperiksa. Aflaha wa anjah. Selamatlah dia dan sukseslah dia. Tapi bila salatnya bermasalah, walaupun ibadah yang lain hebat, maka khasirah. Celakalah dia, merugilah dia. Ini menunjukkan salat itu ibadah yang sempurna. Itu kenapa digunakan wal muqimi dalam bentuk kata benda. Sabar juga begitu. Coba perhatikan surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, kalau orang sabar, maka pahalanya disempurnakan tanpa limit. Yuwaffa itu disempurnakan, tidak kurang. Dan bighairi hisab, tanpa limit. Wajar kenapa sabar diungkapkan dalam bentuk kata benda wassabirina, bukan sabaru, bukan yasbirun dalam bentuk kata kerja, tapi wassabirun untuk menunjukkan sabar itu ibadah yang sempurna nilainya di sisi Allah. Karena itu ibadah yang paling berat. Itu kenapa kalau para hadirin baca surat Ar-Ra'du nanti, ayat 23, 24, surat Ar-Ra'du, ketika penduduk sorga sampai di depan pintu sorga, maka para malaikat menyambut para penghuni sorga dengan salam. Apa kata para malaikat kepada penduduk sorga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah karena kalian telah sabar. Jadi selamatnya bukan karena tahajud, bukan karena Qur'annya, bukan karena haji umrahnya, tapi selamatnya bima sabartum, karena kesabaran. Ini menunjukkan bahwa sabar itulah ibadah yang paling besar, paling berat, paling sempurna penilaiannya di sisi Allah. Hingga para malaikat pun menyambut penduduk surga dengan salamun alaikum bima sabartum. Nah, yang ketiga, kenapa kata disebutkannya kata musibah, baru kemudian disebutkan kata salat. Coba perhatikan. Wassabirin ala ma asabahum wal muqimis salah. Jadi setelah asabahum ada musibah, wal muqimis salah. Jadi ketika disebutkan kata musibah yang menimpa mereka, lalu dihubungkan dengan wal muqimis salah. Setelah musibah itu ada kata muqimis salah, mendirikan salat. Apa maknanya itu? Kenapa kata musibah dihubungkan dengan mendirikan salat? Allah ingin kasih pesan, kalau Anda mendapatkan musibah, bencana, petaka, solusinya salat. Salat yang bisa menyelesaikan itu. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kamu ketika sulit dengan sabar dan salat. Jadi ketika ada musibah yang datang, ada bencana, petaka, apapun bentuknya, maka solusinya muqimis salah. Itu kenapa kata mendirikan salat itu diletakkan setelah wassabirin ala ma asabahum, setelah musibah. Karena musibah itu solusinya adalah Anda bersujud, mengadulah kepada Allah. Yang keempat, kata musibah diungkapkan dalam bentuk dengan pilihan kata asaba. Asaba yusibu musibah. Asaba itu dari kata sawab. Sawab itu artinya benar, baik. Makanya sering kita berkata wallahu a'lamu bis sawab. Sawab itu artinya baik, benar. Kenapa musibah disebut musibah? Asabak. Karena musibah itu sejatinya kebaikan. Musibah itu benar, tidak salah. Yang salah itu kita yang belum paham. Yang salah itu kita menganggap itu keburukan. Padahal musibah itu adalah sawab, kebaikan. Kenapa musibah itu kebaikan? Baca surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali karena dosamu. Dan dengan musibah itu Allah ingin mengampuni, menghapus dosa-dosamu yang banyak. Berarti musibah itu didatangkan Allah sebagai media pembersihan dosa kita. Karena dosa kita terlalu banyak, karena Allah tidak ingin mempersoalkan kita di akhirat, tidak ingin mengazab kita di nerakanya yang gede, yang sangat dahsyat.
Dengan rahmat Allah diberikan dia musibah penyakit di dunia, sehingga dengan rasa sakit yang dia rasakan itu akan menghapus dosa-dosanya. Bukankah Nabi pernah berkata, "Ma min syaukatin yushaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu." Tidak ada satu duri pun yang menusuk tubuhmu kecuali rasa sakit yang kau rasakan akan menghapus dosa-dosamu. Wajar kenapa musibah disebut asab atau musibah, karena berasal dari kata sawab yang artinya baik dan benar. Setiap musibah yang datang sejatinya adalah kebaikan untuk dia, dan dia benar, bukan sesuatu yang salah dan keliru yang diturunkan Allah kepadanya. Begitulah rahasianya di balik firman Allah surat Al-Had ayat 35. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.